Gini banyak ngaku-ngaku jadi wali. Ada Imam Mahdi bagai, ada dinamakan nama ruh bagainya, wali. Ada wali malamatiyah. Ya betul, ada wali malamatiyah itu malamatiyah. Tapi ciri-ciri daripada wali itu yang banyak ulama menyebutkan, orang kafir ketika bersobok jadinya, memandang wajahnya, orang kafir tadi langsung beriman. Rasanya agaknya wali-wali Songo itu mungkin macam tu mungkin. Ketika memandang, berjumpa dengan orang-orang Buddha, orang-orang Hindu dulu, langsung beriman orang dulu. Tu memang wali Allah. Awak model itu? Tak. Awak tak. Jadi awak ku wali murid, itu bisa. Kalau wali-wali Allah tu alun. Wali Allah pun cara wali Allah. Paginya makan lontong. Kalau orang wali-wali Allah tu je zikir aja. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Terakhir kemarin adalah tentang masalah daripada zuhud. Jadi zuhud itu bisa menjadikan kita orang yang kaya hati, disebabkan karena tidak begitu banyak angan-angan yang akan mengganggu pikiran kita. Jadi kita ni miskin, walaupun kadang harta banyak, kekayaan kita melimpah ruah, tapi hati miskin, jiwa miskin. Kenapa jiwa kita miskin? Karena masih sibuk memikirkan harta. Maka itu disebutkan fa innal afdalul ilmi minal mal, fa innal ilmi yahfazuka wa innal mal yahfazuh. Afdal, lebih mulia ilmu daripada harta. Ilmu menjaga kita, ilmu memelihara kita, sedangkan harta kita yang memelihara. Kita yang memikirkannya. Takui hilang, tiba pikiran kita. Takui berkurang, tiba pikiran kita. Akhirnya bagaimana? Miskin, miskinul qalb. Orang yang miskin hati, itulah yang menyebabkan dia untuk su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ada orang yang hartanya sedikit tapi kaya hatinya. Kenapa hatinya kaya? Ya karena tidak dia pikirkan tentang harta. Tak risaunya, tak berkurang hartanya, tak risau, tak nyambil dia orang hartanya, tak risau. Karena angan-angannya tak banyak. Apa cuman keinginannya subuh bisa jago, bisa tahajud, bisa witir, bisa mandi, bisa pergi ke masjid tiap hari. Itu aja keinginannya. Beko jam 7 bisa pula makan lontong, minum kopi, baca itu je kawan seketek, siap tu pulang ke rumah, salat duha balik, beko lalu, beko itu aja keinginannya. Kaya orang seperti ini. Tapi ada keinginan orang, dia pun setiap hari piti kau bertambah, setiap hari kekayaan kau bertambah, dan amal tak dipikirkan. Hilang harta, akhirnya habis kekayaan habis, hati pun habis. Barulah kita dekik kepada Allah. Jadi awak dekik kepada Allah, kau ada orang deklah tersosak. Apa tersosak? Tersosaknya nak kemati lah. Tersosak dia rata lebang kurut, tersosak dia usaha tak ada leh. Baru dekik ke Allah, baru rajin ke masjid. Itunya. Jadi dia apa siapa menuntut jin ke masjid gini kau? Wajar pula lah. Ada je orang yang lah hancur terpuruk, tak je dekat ke Allah Ta'ala, lah habis harta. Kita ada itu yang kita kenal.
dari punya mobil Colt diesel 10, mobil Panther 5, cie-cie nyansu dak Allah Taala ambil. Abi cie kini kau boleh tak ada bono dah kili kemudik tak ada usaha habis. Dulu usahanya itu apa ni, besi bekas ini, usaha besi bekas. Ketika jaya lupa semayang, ketika jaya lupa berzakat, habis memang nol, tak ada lagi. Jadi kalau kita ingin kaya hati, apa dianjurkan Nabi zuhud. Az-zuhdun fid dunya yarihul qalba wal badan. Orang yang zuhud di dunia itu akan yarihul qalbi wal badani, dia akan enak hatinya dan badannya. Pikiran tak terganggu, pikiran tak rusak pikiran, rusak ke badan. Pasti sesegar-segarnya apa tu nampak dah awak, secegeh-cegeh tu apa tu nampak dah awak. Semenjak apa ku diimbau dek KPK lah mulai kuru ya punya. Lah mulai nampak keriput apa namanya terjangit, merusak ke badan, pikiran merusak ke badan. Ar-raghabun fi taksiril ham wa husnul batalatin taksiyul qalb. Tapi orang yang tak zuhud akan hatinya selalu gundah, wa tuqassil qalba, dan hatinya pun menjadi keras. Itu dia. Maka kalau ingin kita kaya hati, zuhudlah kita. Begitu dia. Awak kau nak kayu hati, awak kau nak kayu harta perlu hati tu nak perlu tu dah ustaz kata kita tak perlu. Hati tu ru'sun li kulli syai'in, kepala pimpinan daripada segala sesuatu itu hati. Ketika hati kita elok sedoin. Kan ada disebut di Nabi, ala wahya qalb, yang menjadi permasalahan di tubuh kita ada segumpal darah. Adakah kalian tahu apa segumpal darah itu? Kecik Rasulullah, ala wa huwa qalbi, itu dia adalah hati. Ketikanya elok, ketikanya ndak elok gitu dibuatnya. Itu dia. Orang tasawuf hati itu nanya bolo dia. Jadi bengkel hati itu orang tasawuf punya kerja. Bengkel hati, dibuang sifat namimah, dibuang sifat hubbud dunya, dibuang. Sehingga orang tasawuf biasa saja kalau nyanyi hina ada orang, nyanyi caci maki ada orang. Biasa kalau orang tasawuf dihina oleh orang, dicaci maki, difitnah, biasa, karena dia sudah masuk bengkel hatinya, itulah pernah masuk bengkel. Biasa saja. Yang awak kalau dihina ada orang, ayo itu nama buat turik orang tu, nama buat apa kan orang tu ni. Jadi fa'unna zuhda ghaniyun fid dunya, orang yang zuhud itu ghaniyun qalbahu, dia hatinya menjadi kaya. Wa amma laysa fiha fa ghaniyun fa miskinun qalbah. Tapi kalau kita tidak ada zuhud di dalam dado, maka kita orang yang miskin hati. Kalau miskin hati kau pandai duit ni, sadunya duit kau menjadi masalah. Mau urus KTP masalah juga, mau urus akta kau masalah pula leh, kau surat tanah pajak masalah, mau urus SIM masalah. Sadunya dipikirkan dek kita itu. Kita tangga masalah, jawa warga masalah, jawa lingkungan masalah. Itu dah apa tu? Dek gara-gara indak zuhud. Habis masalah, masuk kepada khatimah penutupan fi fadlil faqri wal fuqara, keutamaan fakir dan fuqara dan orang-orang fakir. Ada keutamaan fi fadlil faqri wal fuqara, keutamaan daripada fakir dan fuqara. Fakir wal fuqara, fakir berarti kehidupan, fuqara berarti orang-orang. Di dalam hadis disebutkan, qala, hadis Imam Ibnu Majah daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala,
Ya ma'syaral fuqara, hai orang-orang fakir, kata Nabi, ala ubasyirukum, maukah kalian aku hibur, maukah kalian aku beri kabar gembira, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Annal fuqara al-mu'minina yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya, bahwa sesungguhnya orang-orang fakir mukminin, orang fakir yang beriman, yadkhulunal jannah, masuk mereka ke dalam surga, qablal aghniya, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin, dengan separuh hari, khamsami'ata amin, 500 tahun. 500 tahun, setengah daripada 500 tahun, 250 tahun. Dulu orang miskin masuk surga pada orang kaya. Ikut hitungan tahun, tahun akhirat. Satu hari di akhirat sama 100 tahun di dunia. Berapa lamanya tu? Orang fakirlah menikmati surga, awak mesti di yaumil hisab. Orang fakirlah menikmati surga, lah berarti tahun orang fakir menikmati surga, awak orang-orang kaya masih di yaumil hisab. Dihitung cik-cik, ya Allah. Itunya. Kalau dibaca hadis ku nak niu orang jadi kaya pun. Tapi tidak je kaya nak posu. Ya ma'syaral fuqara, hai orang-orang fakir. Jadi kan orang-orang fakir ni kan pernah mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aflah wa afrah, gembira, beruntung orang-orang kaya, juga orang-orang berilmu. Kenapa kata Rasulullah? Orang kaya dia bersedekah dengan hartanya. Orang kaya bisa berangkat haji. Orang alim bersedekah dengan ilmunya. Kami orang miskin kok apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Kami orang-orang fakir ni apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Ke Makkah tak punya harta, sedekah tak dia punya harta, ilmu diberikan, kami tak orang alim. Apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Jadi menurut kami Allah tu tak adil ya Rasulullah. Kecek Nabi, diam Nabi. Falikulli tasbihatin sadaqah, hadis yang sudah lalu kita baca. Setiap tasbih yang kalian baca itu sedekah tu, kecik Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walikulli takbiratin sadaqah, takbir yang kalian baca itu sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walikulli tahmidatin sadaqah, tahmid yang kalian baca itu sedekah. Alhamdulillah, 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 itu sedekah. Haji kami nak bisa haji ya Rasulullah. Wa man masya ila salatil faraid wa huwa mutatahhir falahul hajj. Siapa kalian yang berangkat ke masjid, pergi ke masjid, salat berjamaah, salat fardu, dan dia dalam keadaan berwuduk di rumah, maka dia mendapatkan pahala haji. Jadi hadal hajju lil fuqara, ini haji untuk orang-orang fakir, kata Nabi. Jadi adil Allah Ta'ala. Walaupun mereka tak punya uang, tak bisa ke Makkah, tapi mereka bisa mendapatkan pahala haji. Walaupun mereka tak punya uang untuk bersedekah, dia bisa mendapatkan pahala sedekah. Caranya itulah ini, dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bagian daripada sedekah. Dia tahu dek Nabi lah, kalian beruntung orang-orang fakir, orang-orang miskin, kata Rasulullah. Ubasyirukum annal fuqara al-mu'minin, sesungguhnya orang-orang fakir yang mukmin masuk surga sebelum orang kaya itu 500 tahun, 250 tahun, separuh daripada hari 250 tahun. Berapa nak ini? Dulu orang, tapi orang fakir mukmin. Kalau orang fakir kafir tak ada masuk surga, azab di dunia lah, bansek di akhirat masuk pula dalam neraka lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah nikmat Islam, nikmat iman. Hadis berikutnya, wa Abu Nuaim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu
qala layubashshara al-fuqara al-mu'min bil fawdhi yawm al-qiyamah qabla aghniya bimiqdari 500 amin haula'i fil jannah yatana'amuna wa haula'i yuhasabun. Kata Nabi, kata Abi Sa'id Al-Khudri dalam hadis, maka sungguh beruntung, bergembiralah orang-orang fakir mukmin dengan keuntungan pada hari kiamat sebelum orang-orang kaya. Berapa lamanya? 500 tahun. Haula'i fil jannah, orang-orang fakir sudah di dalam surga. Yatana'amun, mereka menikmati surga. Wa haula'i yuhasabun, dan mereka orang-orang kaya yuhasabun, masih dihisab. Dihitung orang-orang kaya, jarum penjahit dituang, benang penjahit dituang, buah baju dituang, pecinan dipakai dituang, selendang yang dipakai dituang, oton yang dipakai dituang ke sada orang kaya. Ada jam tangan dituang, apa leh, cincin dituang, sadoi dituang. Tu kita. Ya Allah ya Karim. Makanya bukan berarti indah ancak jadi orang kaya, elok jadi orang kaya, tapi catatan yang pertama, orang kaya yang dermawan. Itu pun orang kaya yang disebut dalam bek 500 tahun itu bukan orang kaya pencikik ke Pak, Bu. Orang kaya yang dermawan. Kalau orang kaya pencikik itu lebih lama lagi. Syarat yang kedua itu sebelum ia meninggal dunia, ketika ia meninggal dunia, maka jangan ada harta pada dirinya. Itu dia. Abu Bakar kaya, tapi ketika meninggal dunia nak ada harta junya dah. Lah sudahnya bagi untuk anak, untuk Islam. Sayyidina Ali orang kaya, Sayyidina Osman orang kaya, tapi ketika meninggal dunia sudah tak ada lagi hartanya. Tak ada leh. Maka dari kini ancak jale-jalehan. Itu untuk anak, itu untuk fulan, itu untuk fulan, itu untuk kaum muslimin. Itu untuk diwakafkan, itu untuk kalian, itu untuk kalian. Pas ketika awak mati, anak tinggal ambil selai. Kau jatah dan kau jatah dan kau jatah dan jatah kaum muslimin, agen untuk kaum muslimin. Itu yang paling lancak. Jadi nak ada lah, ketika nak ada dihisap lah, ketika awak dihisap anda tentu dan itu lah, dan agen kanak dan ada agen fulan dan itu lah diserahkan ke umat Islam. Tak ada lah gitu. Yang payah itu ketika awak mati harta sedang banyak, ya Allah ya Karim, tak sempat bersedekah, tak sempat berwakaf, tak sempat apa. Itu yang paling parah. Wa Muslimin an Ibni Abbas, hadis dalam Sahih Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Banyak orang kaya. Anas bin Malik kaya, orang nomor 3 terkaya di Madinah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang terkaya di Madinah. Anas bin Malik itu kebun kurmanya saja 3.000 hektar kebun kurma. Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ketika meninggal dunia selesai. Nah, sebelum beliau meninggal dunia itu dah beliau jelaskan, ini untuk fulan dan ini untuk kaum muslimin. Sampai hari ini masih ada orang memanen kurmanya dari Sayyidina Anas bin Malik. Ya mungkin tidak kurma itu lagi, tapi di tanah itu, begitu dia. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha fuqara wa ittala'tu fil nar fara'aitu aktsar ahliha nisa. Aku melihat ke dalam surga, kata Rasulullah, fara'aitu aktsar ahliha fuqara. Aku lihat, hadisnya sahih, aku lihat kebanyakan daripada penduduknya itu orang-orang fakir, fuqara. Aku lihat penduduknya kebanyakan orang-orang fakir, kebanyakan dalam surga. Wattala'tu finnar, dan aku kunjungi pula neraka, kecik Nabi, fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku lihat pula kebanyakan penduduk neraka itu nisa, pedusi. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kita ulangi, ittala'tu fil jannah, aku kunjungi surga, kata Nabi, fara'aitu aksar ahliha,
maka aku lihat kebanyakan daripada penghuninya surga al-fuqara, orang-orang fakir. Itu kebanyakan orang-orang miskin, isi-isi serugo. Wa tala'tu fin nari, dan aku kunjungi pula neraka, fara'aitu aktsaru ahlihan nisa, maka aku lihat kebanyakan daripada penghuni neraka itu adalah nisa, perempuan. Mudah-mudahan nak ada ibu-ibu dan ada di Baitul Muktamar ke ada, amin. Jadi ibu-ibu kau memang ini yang paling banyak di neraka besok nampaknya. Hadis ke kenapa kok perempuan banyak? Jumlahnya banyak kata ulama. Yang kedua, yang mencintai syahwat nafsu itu pedusi. Nang kancang kahroto itu laki-laki pedusi. Dan suka bermegah-megah itu perempuan. Maka perempuanlah yang banyak isi daripada neraka. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Wattala'tu fin nari faraitu aktsar ahlihan nisa. Dan banyak melawan dengan lelaki, orang pedusi tu. Melawan ke bini, orang lelaki, orang pedusi. Nusyus ke suami, pedusi. Membuka aurat, perempuan. Tapi walaupun seperti itu, perempuan kan lebih banyak peluangnya masuk surga dibandingkan kita. 4 saja yang dilakukan oleh perempuan, dijamin perempuan ini masuk surga kata Nabi. Mana yang ampe no? Pertama, ata'a zaujaha, patuh ke suaminya. Yang kedua, qama faridaha, ia salat 5 waktu. Kemudian mana? Kemudian ia puasa, tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian mana? Kemudian satratul aurah, dia tutup auratnya. Wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah, wajib perempuan itu masuk surga. Jadi mudah perempuan itu masuk surga, ompek saja. Patuh ke suami, sembahyangnya 5 waktu, puasanya bulan Ramadan, dia tutup auratnya, dijaminnya masuk surga. Kan mudah kan? Mudah kan ibu-ibu? Mudah, cuma yang pertama tadi itu agak payah. Yang pertama tu cik ke cik laki nya lah 10 jawab ni. Itulah yang pertama tu. Yang 3 belakang tu lebih murah. Patuh ke suami, ata'a zaujaha, sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia tutup aurat. Kan mudah lah. Cuma yang cik pun yang paling payah. Patuh ke laki pun yang payah. Apa cara tu? Patuh ke laki pun agak payah. Apalagi kalau lelaki itu menumpang di Pulau Jawa itu mereka lama awak saya menyuruh lelaki dia tu. Ampun tak berdampuang masuk neraka ibu-ibu kan. Bang, beko jam bangkit kainnya bang yo. Beko jamuan kain. Beko jam sekian bangkit kain. Beko kalau abang apa beko pailah bang ke pasar, pailah ke lapo belanja bang. Kalau lain tak ada kerja bang, tolonglah beko masak saya sekali je tanak saya nasi. Sedang bang tanak nasi beko la ilaha illallah. Apa ni tak berdampung masuk neraka tu ibu. Pada peluang banyak, peluang sikit masuk surga ikut nyampe saja. Kalau kami laki-laki banyak peluang kamu masuk surga, seketik peluang masuk surga. Ibu ni banyak ni. Dan itu jelas patuh ke suami, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tutup aurat, dijamin oleh Nabi. Nabi sebutkan wajabat lahul jannah, wajib masuk surga ke cik Nabi. Nabi yang menjamin masuk surga. Cuma yo mudah. Yang pertama tadi itu enggak payah. Payah yang pertama itu. Payah. Lu laki keluar pulang dari rumah lambe. Kau ni lah. Lu bang susu anak habis bang aja. Bang pempes anak habis bang aja. Bang punya. Ajen cuba nak di balian tu. Jadi cuba nak dibalian baru dia jadi dia nak tekanan dan nak tekanan tu kau sampai bisu-bisu nak tekanan itu tadi saya juga nak tekanan. Jadi kata Nabi apa wattala'tu fin nari faraitu aksaru ahliha an-nisa. Jadi ketika aku melihat ke neraka
kebanyakan daripada penduduk neraka itu isinya adalah nisa, perempuan. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Hadis wa Imam Ibnu Asakir radhiyallahu anhu qala rahimahullah wa an Amir ibn Abdul Qais inna atwalakum fid dunya huznan atwalakum farhan fil akhirah wa inna aktsarukum shiba'an fid dunya aktsarukum jaw'an fil akhirah. Allahu akbar. Karena lewat di hadis inna atwalakum fid dunya huznan, sesungguhnya orang-orang yang lama sedih di dunia, menahan derita di dunia dengan kefakirannya, menahan derita di dunia dengan kemiskinannya, atwalakum farhan fil akhirah, orang itu pula lah yang paling lama gembiranya nanti di akhirat. Jadi orang-orang di dunia kok lama menghadapi kesulitan. Duit gali lubang tutup lubang, dapat pagi habis petang untuk anak sekolah, itu pun mengutang. Itu dari kehidupan. Nanti di akhirat orang tu pula kecik Nabi yang paling lama gembira. Wa inna aktsarukum shiba'a, dan sesungguhnya orang yang sering kenyang di dunia, maka orang itu pula lah yang paling sering lapar di akhirat. Kan awak ni, awak di dunia kau paru nak boleh lapar, kenyang taru je ndak. Aktsarukum shiba'a, lai lapar sebulan dalam Ramadan. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia, maka ia pula lah yang paling sering lapar di akhirat. Ju' itu artinya lapar, shiba'an artinya kenyang, syaba'an, shiba'an, shin bukan sin. Kalau siba'an dengan sin itu artinya binatang buas, tapi kalau shin shiba'an itu artinya adalah kenyang. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah, Abu Nuaim Al-Asfahani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, apa kata Abi Hurairah, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salah wala as-siyam wala hajj wala al-umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya daripada dosa, ada daripada dosa yang dosa itu tak bisa diampuni dengan salat. Dosa, tapi dosa itu tak bisa diampuni dengan salat. Wala siyam, tak bisa pula dosa itu diampuni dengan berpuasa. Walal hajj, tak bisa pula diampuni dosa itu oleh haji. Tak bisa dengan salat diampuni dosa itu. Tak bisa diampuni dosa itu dengan puasa. Tak bisa dosa itu diampuni dengan haji. Tak bisa diampuni dosa itu dengan umrah. Ada dosa yang, jadi apa yang bisa mengampuni dosa tadi? Apa yang bisa mengampuni dosa yang pernah kita lakukan tadi? Wa yukaffiruha humumun fi talabil ma'isyah. Ini bagi kita laki-laki ni, dosa itu bisa diampuni dengan humum fi talabil ma'isyah, dengan ia mementingkan mencari harta. Harta maksudnya ma'isyah. Ma'isyah ini untuk kehidupan keluarga, mencari nafkah. Jadi kalau begitu, ada dosa besar yang tak bisa diampuni oleh puasa, tak bisa diampuni oleh salat, tak bisa diampuni oleh haji, tak bisa diampuni oleh umrah, tapi bisa mengampuninya apa? Mencari nafkah. Kalau begitu, mencari nafkah lebih afdal daripada segala ibadah yang lainnya. Mencari nafkah lebih afdal dari sedekah, mencari nafkah lebih afdal daripada haji, mencari nafkah lebih afdal daripada umrah, mencari nafkah lebih afdal daripada puasa, mencari nafkah lebih afdal daripada salat. Bukan berarti salat boleh kita tinggalkan untuk mencari nafkah. Tidak seperti itu tasawurnya. Tapi bagaimana?
ada dosa yang solat saja tak cukup untuk mengampuni, tapi bisa diampuni dengan kita mencari rezeki, mencari nafkah. Ini tanda mencari nafkah itu dianjurkan dalam kacamata syariat. Usaha penting, penting kita berusaha mencari nafkah. Allah ampuni dosa kita. Ini pula lah peluang bagi bapak-bapak terampuni daripada dosa. Wa an Ibni Asakir, inna Allah ta'ala lamma khalaqa ad-dunya a'rada 'anha thumma qala wa izzati wa jalali la unzilannaka illa fi syiraril khalqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala manakala menciptakan dunia, wa a'rada 'anha, kemudian dipalingkan daripadanya, thumma qala, kemudian Nabi berkata, izzati wa jalali la unzilannaka illa fi syirari khalqi, jangan diturunkan kejelekan-kejelekan ini kecuali kepada hambaku yang jelek pula. Maksudnya yang buruk perangai, yang tak pandai dia bersyukur, tak pandai pula dia untuk bersyukur kepadaku, dan yang pandai dia lakukan adalah kufur, maka turunkan pula lah azab ini untuknya. Itu dia. Kita salat itu sebenarnya tanda syukur dulu, Pak. Jadi awak solat, awak berzikir, itu tanda awak bersyukur kepada Allah. Nabi saja mengatakan, inni abdan syakura, inni uhibbu abdan syakura, aku menginginkan aku digolongkan kepada hamba yang pandai bersyukur. Jadi awak semayang, tanda awak bersyukur, begitu. Cuman ada sebagian ulama mengatakan salat yang dikategorikan untuk bersyukur tu mungkin salatnya para nabi, para wali. Kalau awak kalau bisa awak kau salat masih untuk papui dosa, dosa banyak. Jadi apa cara menghapus dosa? Salat tu lah. Dengan berwuduk lah Allah ampuni pula dosa kita. Salat Allah ampuni pula dosa kita. Iktikaf di masjid ampuni dosa. Duduk di majlis ilmu lah Allah ampuni pula dosa kita. Jadi kita belum masuk ke tahap hamba yang bersyukur. Jadi masih ke tahap hamba yang harap ampunan dosa. Kalau Nabi, wajar Nabi sampai bengkak kaki Nabi solat, dek saking lamanya berdiri bengkak kaki Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, inni uhibbu abdan syakura. Engkau kan sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, iya, walaupun aku sudah dijamin surga, inni uhibbu abdan syakura, aku mencintai, aku digolongkan kepada hamba yang bersyukur. Itu ni. Kalau awak ndak ada nih syukur, tahap syukur dulu. Kita semayang tu kan maafui dosa barunya. Awak bersedekah untuk maafui dosa. Awak iktikaf untuk maafui dosa. Duduk di majlis ilmu untuk maafui dosa. Jadi belum bersyukur, belum sampai ke tahap hamba yang bersyukur. Hadis terakhir daripada Imam At-Tirmizi, Sahal ibni Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, hadis sahih. Qala, hadis sahih, law kanat dunya, disebutkan di dalam Sahal ibni Sa'din, hadis sahih, kata Nabi, law kanat dunya ta'dilu indallah junaha bi'audatin ma saqiya kafiran minha syarabata ma'in. Jikalau seandainya dunia ini ditimbang di sisi Allah dengan sayap, masaqiya kafiran minha syarbatan ma, dengan barang yang sedikit saja, maka tidak ada peluang bagi orang-orang kafir untuk minum air. Maksudnya kalau dibayangkanlah, kalau digambarkanlah kepada orang kafir kau tentang dunia gini tu, kenikmatan-kenikmatannya, kemudian azabnya nanti yang akan dia peroleh, mungkin orang kafir ni tak akan mau dia untuk melakukan apapun, pasti dia akan ibadah. Jangankan untuk melakukan apapun, untuk minum air saja tak sempat kafirku untuk beribadah, mengejar daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan untuk mencapai kembali derajat takwa. Untuk minum air saja, berapa lama minum air? Sebentar saja. Tapi nak niunya meninggalkan itu untuk menggapai kepada derajat seperti derajat yang dipelihara, yang diberikan oleh Allah kepada orang muslim. Maka kita muslim, alhamdulillah summa alhamdulillah, itulah nikmat yang paling mahal
nikmat yang paling megah sekali yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Itu yang perlu kita jaga. Wafatkanlah kami ya Allah dengan Islam, wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan iman ya Rabbal Alamin. Hadis terakhir dari Imam Baihaqi. Qala, kata Imam Baihaqi dalam Syu'bal Iman daripada Qatadah ibni Nu'man, nazala Jibril fi ahsani ma kana ya'tina surah. Jibril turun kepada Nabi SAW, tapi ahsana ya'tina surah, dengan sebaik-baik rupa. Jibril ni kadang datang ke Nabi kan berbentuk seperti bentuk manusia, kadang tidak berbentuk nur saja, cahaya saja, kadang lebih sering berbentuk ini. Faqala, kata dia ke Nabi, innallaha ta'ala yukri'uka salam ya Muhammad, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepada engkau ya Muhammad. Ini hadis ini hadis ini dipertegas oleh ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Wahabi mengingkari, kata Wahabi, macam mana Allah pula bersolawat kepada Nabi? Allah bersalam kepada Nabi, Allah mengucapkan salam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ini hadis. Kata Jibril, innallaha ta'ala yukri'uka salam ya Muhammad, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepada engkau ya Muhammad. Kemudian apa? Wa yaqulu laka, kemudian Allah berkata pada engkau ya Muhammad, inni qad auhaitu ila dunya antamarri wa takaddari wa tadayyaki wa tashaddadi ila awliyai kayuhibbu liqai fa inni khalaqtuha sijnan lil awliyai wa jannati lil a'dai. Sesungguhnya aku mewahyukan, aku qad auhaitu ila dunya, kepada dunia, antamarra wa taqaddara, supaya berpahit-pahit dan bersempit-sempit kepada kekasih-kekasihku. Maka para wali-wali Allah itu dia biasa-biasa saja, pakaiannya biasa, rumahnya biasa kadang. Kayuhibbu liqai, karena mereka itu menginginkan perjumpaan dengan aku. Fa inni khalaqtuha sijnan lil awliyai, sesungguhnya aku jadikan untuknya dunia itu bagaikan sijnan. Sijnan ini sijin, penjara, lil awliyai, untuk kekasihku, wa jannata lil a'dai, dan surga untuk musuhku. Maksudnya di dunia kalau untuk musuh-musuh orang-orang kafir bagaikan surga, kenikmatan, tapi bagi kekasihku ini masih penjara. Apalagi mode kini para wali-wali Allah, ya Rabbi, di kampung-kampung saja dia nak sanggup ke kota, ke mana-mana fitnah, kiri kanan fitnah, muka belakang fitnah, maksiat. Maka oleh kerana itu ada orang terobsesi untuk menjadi wali, kaji tasawuf, masuk tariqah, terobsesi ingin menjadi wali. Wali itu haibatun min Allah, itu adalah pemberian daripada Allah. Ciri-ciri wali yang paling jelas, ciri-ciri wali itu cuma satu saja. Apa? Orang kafir ketika melihatnya langsung dia beriman. Itu yang wali Allah. Itu yang wali Allah. Gini banyak ngaku-ngaku jadi wali. Ada Imam Mahdi bagai, ada dinamakan nama ruh bagainya, wali. Ada wali malamatiyah. Ya betul, ada wali malamatiyah itu, malamatiyah. Tapi ciri-ciri daripada wali itu yang banyak ulama menyebutkan, orang kafir ketika bersobok jadinya, memandang wajahnya, orang kafir tadi langsung beriman. Rasanya agaknya wali-wali Songo tu mungkin macam tu, mungkin ketika memandang, berjumpa dengan orang-orang Buddha, orang-orang Hindu dulu, langsung beriman orang ni. Tu memang wali Allah. Awak model itu? Tak. Awak tak. Jadi awakku wali murid itu bisa. Kalau wali-wali Allah tu alun. Wali Allah pun cara wali Allah, paginya makan lontong. Kalau orang wali-wali Allah tu zikir aja, jadi kehidupan kemegahan itu tak ada padanya. Itu wali Allah. Ala auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut sedikit pun,
tidak ada gundah sedikit pun dengan ujian fakta yang Allah berikan kepadanya. Azza wa billahi at-taufiq. Ada pertanyaan silahkan. Keutamaan fakir, zuhud selesai, keutamaan fakir belum, masih ada beberapa hadis lagi. Kemudian filman nibis sadaqah, orang-orang yang selalu menyebut-nyebut sedekah. Fasal berikutnya itu baru muhimmah.